Sejak beberapa abad sebelum Masehi, benua Asia merupakan kawasan yang memiliki peradaban yang maju, terbentang dari negara Tiongkok atau Cina dan Jepang yang ada di sebelah timur sampai ke negara India yang ada di sebelah barat, serta Nusantara atau Indonesia sebelum merdeka yang ada di sebelah selatan. Semenjak bangsa di kawasan tersebut mengenal huruf, sebagian besar kebudayaan mereka ditulis dalam naskah. Studi filologi terhadap naskah-naskah tersebut berhasil membuka khazanah sejarah serta kebudayaan di wilayah Asia. Di antara bangsa Asia yang dipandang memiliki cukup dokumen peninggalan masa lampau dan telah dapat membuka kebudayaannya adalah bangsa India. Keluhuran bangsa India telah terungkap dengan berbagai penelitian, terutama terhadap dokumen yang berupa tulisan seperti prasasti serta naskah-naskah kuno. Kontak langsung dengan bangsa Yunani terjadi pada zaman Raja Iskandar Zulkarnain yang mengadakan perjalanan sampai ke India pada abad ketiga sebelum Masehi. Dibuktikan dengan ditemukannya patung Buddha yang ditemukan di daerah Gandhara yang dipahat seperti patung Apollo memakai jubah tebal. Sejak abad ke-1 terjadi kontak langsung antara bangsa India dengan Tiongkok. Pada abad itu sekelompok pendeta Buddha mengadakan perjalanan penyebaran agama ke Tiongkok dan sebaliknya sesudah itu beberapa pendeta dari Tiongkok mengadakan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha di India. Di antaranya yang tercatat dalam sejarah India yaitu Fahian yang berkunjung ke India pada tahun 399 Masehi, Hiuen Sing pada tahun 465 sampai 630 Masehi dan I Sing pada tahun 671 sampai 695 Masehi. Bahkan Ising juga pernah menulis ringkasan 8 bab ilmu kedokteran India dalam bahasa Cina. Kontak bangsa India dengan bangsa Persia bahkan terjadi pada abad-abad lebih awal dari bangsa lain karena letak peradaban mereka yang berdekatan. Akan tetapi dokumen otentik tentang hubungan itu belum memberikan informasi yang valid. Berdasarkan telaah filologi, bukti kontak langsung bangsa India dengan bangsa Persia terjadi awal abad ke-6 Masehi karena pada abad itu disalinnya Pancatantra ke dalam bahasa Persia. Kontak bangsa India dengan bangsa Persia terjadi pada abad-abad lebih awal dari kontaknya dengan bangsa-bangsa lain karena letak dua negara besar dan peradaban kuno yang tinggi itu berdekatan tanpa terhalang oleh keadaan alam yang memisahkan antara kedua negara ini. Akan tetapi, dokumen yang otentik mengenai awal hubungan itu belum memberi informasi yang mantap. Dokumen sastra yang merupakan data adanya kontak langsung itu antara lain masuknya karya sastra India Pancatantra dalam kesastraan Persia. Pancatantra yang digubah pada abad ketiga di India oleh seorang Waisnawa adalah atas perintah Kaisar Anushirwan dari dinasti Sasania. Di Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Kaisar ini mengirimkan seorang dokter pribadinya bernama Burzue ke India untuk menerjemahkan naskah Pancatantra. Seterusnya, versi Pancatantra dalam bahasa Persia ini berkali-kali disalin dalam bahasa Persia Tengahan dan Persia Baru oleh Abdullah ibnu Muqaffa. Versi Pancatantra bahasa Persia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dikenal dengan judul Kalila wa Dimna. Selain itu, dikenal juga terjemahan karya sastra India yang lain ke dalam bahasa Persia, misalnya Sukasaptati. Dalam versi Sukasaptati dikenal dengan judul Tutinameh. Maka dapat disimpulkan bahwa kontak langsung bangsa India dengan bangsa Persia berdasarkan telaah filologi terjadi paling awal pada abad ke-6, yaitu abad disalinnya Pancatantra ke dalam bahasa Persia. Al-Biruni, seorang mufasir Arab Persia, pernah mengunjungi India pada tahun 1030 dan menulis dalam catatannya mengenai beberapa aspek kebudayaan India seperti filsafat, kesastraan, tata bahasa, dan ilmu kedokteran. MacDonald. Mungkin Al-Birunilah yang pertama-tama mempelajari naskah-naskah India untuk mengetahui kebudayaan bangsa itu.
Selanjutnya yaitu ada naskah-naskah India. Naskah-naskah bangsa India yang dipandang paling tua adalah berupa kesatraan Weda. Nah, kesatraan Weda itu sendiri ialah kitab suci agama Hindu yang mengandung 4 bagian. Yang pertama, Rigveda, yang kedua, Samaveda, yang ketiga, Yajurveda, dan yang terakhir yaitu Atharvaveda, yang disusun mungkin pada abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah selesai periode Weda, maka disusunlah naskah-naskah lain. Nah, dalam naskah-naskah lain ini terdapat 3 bagian kitab. Yang pertama yaitu kitab suci Brahmana, yang kedua kitab Aranyaka, dan yang ketiga yaitu kitab Upanishad. Nah, adapun isi kitab Weda ialah kepercayaan terhadap dewa, penyembahan terhadap mereka secara ritual, mantra-mantra yang mengiringi upacara keagamaan Hindu, dan ilmu sihir. Nah, adapun isi kitab Brahmana adalah cerita mengenai penciptaan dunia dan seisinya, cerita para dewa, serta cerita mengenai persajian. Nah, adapun isi kitab pada Aranyaka berisi petunjuk bagi petapa yang menjalani kehidupan dalam hutan-hutan. Nah, yang terakhir yaitu isi dalam kitab Upanishad adalah masalah filsafat yang memikirkan rahasia dunia. Nah, di samping naskah-naskah yang bernafaskan agama dan filsafat, naskah-naskah lama India juga berisi wiracarita, misalnya Mahabharata dan Ramayana. Nah, karya tulis para penyair andalan seperti Harasarita, Gubahana, penyair Bana, Buddha Carita, Gubahana, Aswagosa, cerita binatang atau fabel seperti Pancatantra, Sukasapatati, Hitofadesa, karya drama, serta karangan yang berisi ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu tata bahasa, ilmu hukum, dan ilmu politik. Telaah filologi India. Naskah-naskah India mulai dikaji setelah bangsa Barat masuk ke wilayah India. Setelah ditemukannya jalan laut menuju India oleh seorang Portugis bernama Vasco da Gama pada akhir abad 15 awal abad 16 tahun 498. Pada awal ketibaan Vasco da Gama dan kawanannya di India, tidak serta-merta langsung mengetahui terkait naskah-naskah yang ada di India, melainkan baru mengetahui terkait bahasa-bahasa daerahnya saja, seperti Gujarati dan Bengali. Lantas, naskah India yang seperti apa saja yang menjadi fokus kajian bangsa Barat pada kala itu? Ada beberapa klasifikasi terkait naskah India yang menjadi fokus telaah filologi bangsa Barat. Di antaranya adalah kitab Veda, yakni kitab suci agama Hindu yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama Rigveda, kedua Samaveda, ketiga Yajurveda, dan yang terakhir Atharvaveda. Kemudian juga mereka menelaah terkait dengan naskah lain seperti kitab Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Kemudian ada naskah terkait agama dan filsafat seperti naskah Mahabharata dan Ramayana. Terkait kajian dan telaah naskah-naskah India oleh bangsa Barat, ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode. Periode pertama yakni pada abad ke-17, ketika kitab Upanishad diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, yang kemudian pada tahun 1801 sampai 1802 diterjemahkan ulang dari bahasa Persia ke bahasa Latin oleh orientalis Prancis, yakni Aquentil du Perron. Periode kedua, yakni abad ke-18, ketika bangsa Inggris baru memulai kegiatan filologinya di India, yang diawali oleh Gubernur Jenderal Warren Hastings, yang menyusun kitab hukum yang merujuk pada naskah-naskah lama bangsa India pada tahun 1776 di London. Kemajuan kegiatan filologi bangsa Inggris ini bisa dilihat pada 8 tahun kemudian, ketika sebuah organisasi kegiatan filologi yang bernama The Asiatic Society didirikan di Bengal oleh para orientalis Inggris yang bekerja di India pada saat itu. Para pendiri organisasi kegiatan filologi di India diantaranya Sir Charles Wilkins, Sir William Jones, dan Henry Thomas Salebrook. Wilkins sendiri dikenal sebagai seseorang yang jago Sanskerta. Dia menerjemahkan kitab Bhagavad Gita pada tahun 1785. Kemudian juga menerjemahkan kitab Hitopadesa pada tahun 1787 dan juga menyusun tata bahasa Sanskerta pada tahun 1808. Pendiri kedua, William Jones. Dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Tinggi di Bengal pada tahun 1783. Kemudian dia juga mendirikan The Asia Society di Kalkuta pada 1794, menerjemahkan Sakuntala, Gita Govinda, kitab hukum. Juga dia menemukan atau meneliti bahwa bahasa Sanskerta itu serumpun dengan bahasa Persia, Germania, dan Celt. Kemudian Salebrook, dia adalah orang yang meletakkan dasar-dasar filologi India. Dia banyak menulis buku-buku di dalam bidang hukum, filsafat, agama, tata bahasa, astronomi, dan ilmu hitung. Dia juga menerbitkan kamus bahasa Sanskerta, kitab Hitopadesa. Kemudian juga ia mengadakan koleksi naskah-naskah Sanskerta. Disebutkan di dalam buku Pengantar Ilmu Filologi mengatakan bahwasanya kawanan Vasco da Gama yang pertama kali menginjakan kaki di India mengetahui tentang bahasa Sanskerta sendiri pada awal abad ke-19, jauh setelah bangsa Inggris dan Perancis mengetahui tentang naskah-naskah kuno yang ada di India. Setelah itu terbitlah karangan terkait dengan geografi, politik, adat istiadat, kepercayaan India yang ditulis oleh Bernier dan Tavernier.
Karya-karya lain terkait dengan filologi mulai bermunculan seperti Tata Bahasa Sanskerta yang ditulis oleh Hans Leyden, seorang pendeta Jerman yang menulisnya dalam bahasa Latin, yang diterbitkan oleh penginjil berbangsa Austria yakni Fra Paolo Bartolomeo pada tahun 1790. Kemudian tokoh lain yang dikenal adalah Alexander Hamilton, seorang berbangsa Inggris, dan Friedrich Schlegel, seorang berbangsa Jerman, yang dipandang sebagai tokoh ahli yang memajukan studi naskah-naskah Sanskerta di Eropa. Friedrich Schlegel ini kemudian menulis buku yang berjudul On the Language and Wisdom of the Indian dan mendirikan lembaga filologi India di Jerman. Kemudian kakaknya yang bernama August Wilhelm von Schlegel mendirikan kuliah Sanskerta pertama kali di Bonn, Jerman Barat, dan juga memajukan telaah filologi yang ada di Jerman. Terkait telaah terhadap kitab suci agama Buddha sendiri yakni Weda, terdapat dua pendapat. Yang pertama, bahwasanya kajian kitab Weda ini dilakukan pada akhir abad ke-19, yang kemudian kajian tersebut dipublikasikan oleh seorang Belanda yang bernama Abraham Roger pada tahun 1651 dalam karyanya yang berjudul Open Door to Hidden Heldhingdom. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya telaah kitab Weda pertama kali dilakukan pada tahun 1838 oleh F. Rosen yang diterbitkan menjadi 8 bagian dari kitab Rigveda, yang kemudian dasar studi sastra Weda di Eropa sendiri mulai muncul pada dasawarsa keempat abad ke-19 oleh Rudolf Roth yakni murid F. Rosen. Kemudian tokoh lain yang menulis terkait naskah kuno India adalah F. Max Mullen. Ia menulis buku mengenai Rigveda dalam 8 jilid yang disertai tafsirannya. Maka abad ke-19 terkait perkembangan filologi di India telah dipandang lengkap dan sangat pesat. Barulah setelahnya pada tahun 1850 banyak sekali karya-karya terkait dengan naskah India ini mulai terbit, yakni kajian terhadap sastra klasik India, juga terkait dengan kritik terhadap karya sastra India sudah mulai muncul. Kemudian Weber pada tahun 1852, 30 tahun setelah Wilhelm von Schlegel, yang menyusun daftar naskah Sanskerta yang diterjemahkan ke dalam puluhan buah menjadi sekitar 500 buah. Dan yang terakhir pada awal abad ke-20, daftar-daftar terkait dengan naskah ini sudah ada ribuan naskah yang tersimpan di berbagai pusat studi kebudayaan dan kesusastraan India dan Eropa.